Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita ya Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian kita mau sama-sama datang kasih penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Percayalah bahwa Dia adalah Allah yang setia Bapak Ibu sekalian. Dia adalah Allah Immanuel. Mari kita mau datang kepada Dia dan menyembah Dia. Kami datang Tuhan menyembah-Mu, Allah yang setia. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami datang kepadamu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah Sekali lagi kita mau katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian, katakan Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Kita mau berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dialah Immanuel, Allah yang setia. Ya haleluya Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Immanuel, Immanuel. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di sepanjang tahun 2021 ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang akan selalu beserta dengan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menyertai setiap langkah kami Tuhan. Dan kami juga minta kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, supaya setiap kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu, GBI Semarang Indah Bapa, bisa melangkah Tuhan di dalam rencana-Mu, bisa melangkah di dalam kehendak-Mu Bapa, dan terus memandang berharap hanya kepada-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan, Engkau boleh terima Tuhan, dan hatimu disenangkan Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan yang menyertai jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau tetap semangat, kita mau memujikan nama Dia, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita, karena Dialah Allah yang setia dan kekuatan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat
angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Sekalipun di dalam lembah Tuhan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Kau bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Semuanya angkat tangannya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Mari angkat tangannya, katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Sekali lagi, mari kita mau sama-sama berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk lebih dalam di dalam hadirat. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya Engkau
Kami bersyukur Bapa berkasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami merasakan bahwa ternyata bahwa pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian, tapi boleh melihat akan anugerah Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama dari dalam rumah yang kudus, untuk kami boleh menaikkan pujian berdebat serta pengagungan kami. Dan tiba saja dari kami belajar kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang kami akan bersetiap kami, roh hikmat, roh pengertian daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa menyerahkan Tuhan berkenaan firman Tuhan saat ini ke dalam berkat dan penyertaan anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan dan sebuah tema tentang iman dan pengharapan dalam Tuhan. Mari kita membaca sama-sama Alkitab kita di dalam Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Ya, kita mau baca sama-sama ayatnya di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Ya, ada di depan. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Dia akan menjadi dasar firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, satu hal yang luar biasa akan janji firman Tuhan bahwa janganlah kita takut karena Tuhan itu menyertai akan jalan kehidupan kita. Bapak Ibu saya kasih, kalau kita lihat latar belakang dari ayat ini adalah merupakan janji Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel melalui saya ketika bangsa Israel sedang dalam masa pembuangan di Babel. Kita semua tahu bahwa bangsa Israel itu merupakan bangsa pilihan Tuhan, tetapi di sisi yang lain kita tahu juga bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang suka memberontak kepada Tuhan. Ya, mereka sebagai bangsa pilihan, mereka itu dipilih oleh Tuhan sendiri. Mereka dipilih Tuhan itu secara luar biasa. Tetapi itu tidak cukup bagi mereka. Bahkan mereka ketika tidak mau dipimpin oleh Tuhan, mereka berkata bahwa mereka ingin dipimpin oleh seorang raja. Sama seperti bangsa-bangsa yang lain yang memiliki pemimpin seorang manusia. Nah, karena mereka seringkali memberontak kepada Tuhan, akibatnya mereka harus
menjalani masa pembuangan di Babel. Ya, tetapi satu hal yang luar biasa, Tuhan itu tetap mengingat akan bangsa pilihannya, dan bahkan dia memberikan perjanjiannya akan penyertaan dan pertolongannya kepada mereka, seperti yang kita baca tadi dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Ya, bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia Tuhan yang memberikan janjinya kepada umat pilihannya, dan dia tidak pernah mengingkari akan perjanjiannya itu. Bapak Ibu saya kasih, demikian pula halnya dengan kita saat ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, kita itu juga termasuk sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Ya, Tuhan memilih kita, Tuhan mengangkat kita, dan Tuhan menjadikan kita sebagai orang-orang pilihannya. Dan sebagai orang-orang pilihannya, kita juga menerima akan janji yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, sebagai orang-orang Israel dalam tanda petik secara rohani, ya, kita juga punya hak yang sama untuk menerima akan janji Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka ada dalam masa pembuangan. Ya, ketika mereka sedang mengalami masa-masa yang sulit di dalam kehidupan mereka, ketika mereka sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka. Ya, Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Dan dia juga berkata dia akan meneguhkan, menolong kita, bahkan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Itu janji yang sama yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Bapak Ibu saya kasih, pandemi COVID-19, ya, dan pemberitaan yang secara masif mengenai virus yang sangat membahayakan ini. Ya, juga krisis ekonomi dunia yang mengakibatkan banyak terjadi ancaman PHK, ya, juga kemerosotan bisnis, seringkali bisa membuat diri kita itu merasa takut dan bimbang akan masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Ya, meskipun saat ini vaksin sudah ditemukan, ya, tetapi karena didukung oleh fakta-fakta yang ada, dan itu memang fakta itu memang bisa dipikirkan secara logika manusia, itu seringkali membuat kita bimbang, membuat kita takut. Ya, seberapa efektif vaksin yang saat ini sedang bagikan kepada masyarakat, belum ada yang tahu. Ya, tetapi di tengah ketidakpastian yang terjadi, ya, kita melihat akan janji firman Tuhan yang luar biasa. Ya, karena di masa pandemi seperti sekarang ini, ya, di tengah-tengah situasi dunia yang kacau balau, di tengah situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, tanpa kita sadari, iblis sedang berusaha menghadirkan roh ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Ya, melalui hal seperti tadi, ya, ancaman dari virus corona, ya, kemerosotan yang kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Seringkali itu membuat kita menjadi takut. Dan itu dipakai oleh iblis untuk menghadirkan roh ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup kita. Tidak terkecuali di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak perlu, sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut dan khawatir secara berlebihan. Karena ketika kita takut dan khawatir secara berlebihan, berarti Anda tidak sedang sepenuhnya percaya kepada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu akan menjagai dan melindungi kita. Ya, tetapi rasa takut dan kekhawatiran secara berlebihan itu akan berdampak buruk buat kehidupan kita. Ya, takut di sini bukan berarti kita menganggap bahwa virus COVID-19 ini adalah hal yang sepele, tetapi membuat kita lebih waspada dan berhati-hati di dalam bertindak. Ya, pemerintah sudah memberikan kepada kita, ya, bagaimana kita diizinkan mengadakan ibadah secara offline ini, ya, pemerintah memberikan aturan-aturan yang ada, ya, juga kita diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan, ya, yang dulu namanya 3M, ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekarang jadi 6M, ya, tambahnya 3. Yang keempat itu meningkatkan imunitas dan imun. Yang kelima, menghindari kerumunan. Dan yang keenam, menghindari mobilitas yang tidak. Ya, protokol kesehatan yang dijalankan itu menjadi semakin banyak. Ya, karena kita melihat akhir-akhir ini, ya,
banyak penderita COVID yang tidak mampu bertahan lebih lama. Ya, beberapa minggu yang lalu ada beberapa rekan hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Ya, ada yang dari GBI juga ada yang dari gereja. Mereka juga dipanggil Tuhan. Nah, seringkali para penderita ini tidak mampu bertahan lebih lama akibat apa? Akibat dari kondisi psikologi yang amat rapuh. Ya, amat rapuh, dan tubuhnya ini tidak bisa diajak bekerja sama untuk sembuh dikarenakan kondisi psikomatis yang sangat parah ini. Dan akhirnya perjalanan pasien berujung di kamar jenazah. Ya, seringkali hal ini yang terjadi karena ketakutan dan kecemasan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, tentunya hal ini tidak bisa kita pungkiri. Ya, salah satu alasannya kenapa kok ada pasien yang COVID yang bisa sembuh dan tidak, itu jawabannya adalah karena imun tubuhnya menurun drastis yang disebabkan oleh rasa takut yang lebih besar dari penyakit yang ada yang mereka alami. Ya, jadi kondisi mental mereka itu justru lebih penting, ya. Dan selain juga diperhatikan kesehatannya secara fisik. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama. Nanti pagi hari ini kita akan belajar, ya, bagaimana kita boleh memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan sekalipun Tuhan mengizinkan kita ada di dalam masa pergumulan yang berat. Ya, bagaimana kita bisa tetap memiliki iman dan pengharapan sekalipun kita ada dalam pergumulan yang berat. Hal yang pertama, bagaimana kita boleh memiliki iman dan pengharapan yang tetap kuat di dalam Tuhan ketika kita menghadapi masa-masa pergumulan? Yang pertama adalah kita tidak boleh merasa takut. Ya, kita tidak boleh merasa takut. Firman Tuhan banyak berkata, jangan takut kepada manusia. Ya, saya akan tunjukkan beberapa contoh firman Tuhan yang disampaikan kepada manusia di mana Tuhan berkata jangan takut. Ada banyak sekali sebetulnya dalam firman Tuhan, ada lebih dari 124 kata jangan takut dalam firman Tuhan. Ya, saya akan sampaikan beberapa di antaranya. Yang pertama, Tuhan berkata jangan takut kepada Gideon. Gideon pada waktu saat itu sedang menghadapi ancaman dari orang-orang Midian. Dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Ya, sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang aneh ketika orang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Ya, kenapa kok Gideon sampai melakukan hal seperti itu? Karena sebetulnya Gideon ini sedang merasa takut. Kalau dia mengirik anggur di tempat yang terbuka, maka ketika nanti orang-orang Midian datang, ya mereka akan merampas anggur yang sedang dia giling. Dan sehingga akhirnya mereka akan kelaparan. Oleh karena itu Gideon karena ketakut dia bersembunyi. Dia mengirik gandum di tempat di tempat pemerahan anggur. Dan pada waktu itu malaikat Tuhan datang kepadanya dan dia berkata, ya aku ini seorang yang takut, apakah Tuhan bisa pakai aku? Tetapi malaikat berkata, jangan takut. Ya, karena Tuhan melihat Gideon ini sebagai pahlawan yang luar biasa. Yang kedua, Tuhan juga berkata jangan takut kepada Maria, ibu Yesus. Ya, ketika Maria diminta Tuhan untuk menjadi ibu dari bayi Yesus yang akan dilahirkan ke dalam dunia ini, ya sebagai ibu jasmani dari sang juru selamat yang akan datang ke dalam dunia, ya malaikat datang kepada Maria dan berkata, jangan takut Maria, ya karena anak yang di dalam kandungannya itu bukan dari perbuatan manusia, tetapi merupakan anugerah dari Roh Kudus. Sehingga Maria tidak lagi takut dan dia mempunyai keteguhan untuk menjalani tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, Tuhan juga berkata jangan takut kepada gembala yang ada di padang. Ya, ketika Natal yang pertama, gembala di padang itu ada di tengah padang rumput, mereka sedang mengembalakan akan domba-domba gembalaannya. Dan malaikat Tuhan datang kepada mereka. Dan malaikat Tuhan berkata kepada mereka, jangan takut. Sehingga mereka tidak lagi ketakutan karena ada satu fenomena yang mereka lihat dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka melihat satu hal yang luar biasa. Bahwa mereka sebagai orang-orang yang kelihatannya tidak berharga, mereka boleh menerima akan kabar pertama dari kedatangan Sang Juru Selamat ke atas muka bumi ini. Dan yang selanjutnya, ya Tuhan Yesus berkata jangan takut kepada murid-murid Yesus. Ketika mereka sedang ada di tengah danau dan mereka sedang diserang oleh badai yang dahsyat, ya mereka tidak lagi punya pengharapan karena badai itu begitu dahsyat.
Dan ketika Tuhan Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air, mereka berteriak ketika melihat hal itu. Mereka berkata, itu hantu. Ya, tetapi Tuhan berkata, jangan takut, ini aku. Ya, Tuhan datang kepada mereka dan berkata banyak sekali kepada manusia untuk mereka tidak takut dalam menghadapi pergumulan di dalam kehidupan ini. Karena kita percaya ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Kita juga lihat bahwa Nabi Yesaya juga menyampaikan hal yang sama, bahwa kita tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan ini, karena ada Tuhan yang menolong kita. Bapak Ibu saya kasih, di saat kita merasa takut akan masa depan kita dan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita di masa depan, tentu kita tidak tahu. Tetapi kita bisa mengingat akan firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-31. Ya, satu ayat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita dari Matius pasal 10 ayat ke-29 sampai dengan yang ke-31. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang pernah menghitung rambutnya? Ya. Siapa manusia yang pernah bisa menghitung rambut yang tumbuh di kepalanya sendiri? Ya, bukan tumbuh di kepala orang, di kepalanya sendiri. Ya, tidak ada orang yang bisa menghitung rambut yang tumbuh di atas kepalanya sendiri. Ya. Dan sebatang rambut kita itu kan kelihatannya tidak berharga. Ya. Tetapi ya Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita sampai kepada hal-hal yang detil di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita pagi hari bersisir, ya yang tentunya yang punya rambut ya, bersisir, ya tentu kan ada yang rontok, entah 1, entah 2, ya mungkin kalau yang rontoknya banyak ya 10 helai. Ya, bagi kita itu tidak merupakan sesuatu yang merisaukan. Ya, tetapi ternyata itu diperhatikan oleh Tuhan. Ya, kita yang tidak pernah peduli ngitung rambut, ya kalau rontok kan jarang ya dihitungin ya. Tiap hari dikumpulkan. Nanti kalau sudah setahun kan banyak. Ya. Tapi kita tidak pernah memperhatikan hal seperti itu. Ya, tetapi Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Ya, firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita bahwa burung pipit yang tidak berharga, ya, itu dipelihara dan dijagai Tuhan. Ya, apalagi kita sebagai orang-orang pilihannya. Tentu kita akan tetap dijagai oleh Tuhan. Nah, Bapak saya kasih, saya mau sampaikan, akibat dari ketakutan, kita justru seringkali melupakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Ya, ketakutan yang membelenggu kita, ketakutan yang seringkali menyertai dalam kehidupan kita, itu membuat kita seringkali justru melupakan Tuhan itu yang hadir di dalam kehidupan kita. Ya, kalau pagi hari ini kita sehat, sudah Anda bersyukur buat kesehatan yang masih Tuhan percayakan buat kita semua. Kalau hari ini kita masih bisa bekerja, masih bisa mendapat nafkah, ya meskipun ada yang harus dipotong sampai 50% atau bahkan sampai 75%. Masihkah kita bisa bersyukur buat berkat yang masih Tuhan berikan kepada kita? Dan kalau kita saat ini masih bisa berkumpul dengan istri, dengan anak-anak, itu merupakan satu hal yang sangat berharga. Ya, kemarin di Sekolah Tritunggal itu mengadakan sebuah webinar bagaimana mereka ada 2 orang guru yang bersaksi ketika mereka terkena COVID-19. Ya, dua-duanya sudah sembuh. Tetapi mereka punya satu hal yang sama. Ya, ketika mereka harus mengalami karantina, yang satu di rumah sakit, yang satu karantina mandiri. Ya, yang di rumah sakit tentu saja tidak bisa ketemu istri sama anak-anaknya. Yang karantina mandiri, gurunya ini pria, istrinya kena COVID duluan. Ya, jadi dua-dua harus di rumah, anaknya diungsikan ke mertuanya di Kota Bandung. Jadi otomatis juga tidak bisa ketemu. Nah, dari 2 hal ini, ya, yang terpenting adalah apa? Adalah kebersamaan bersama dengan keluarga. Ya, mereka berkata bagaimana mereka begitu rindunya ketemu dengan orang-orang yang mereka kasih, ya, kepada anak-anak. Ya, mereka tidak bisa bertemu secara langsung. Ya, mereka bertemu hanya bisa secara video call. Ya, tetapi kan itu memang mengurangi. Ya, beda dengan ketika kita bertemu secara langsung dengan berbicara lewat video call.
Itu yang terjadi. Mereka berkata bahwa mereka mengalami kerinduan yang besar ketika mereka terpaksa harus dipisahkan karena penyakit yang sedang mereka alami saat itu. Nah, kalau kita sekarang punya kesempatan ya untuk ketemu istri kita, ketemu suami kita, ketemu anak-anak kita yang biasanya begitu sibuk dengan pekerjaan mereka. Ya saat ini ada di rumah, saat ini bisa kumpul sama-sama. Bukan kita satu anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dan seringkali kita tidak menyadari hal-hal tersebut. Ya, dan kita melupakan kehadiran anugerah Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, kunci untuk kita bisa mengatasi rasa takut di dalam kehidupan kita ya adalah dengan sungguh-sungguh kita beriman kepada Allah. Ketika kita sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Allah, maka kita akan bisa mengatasi rasa takut yang terlalu berlebihan di dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini kita tidak terbelenggu oleh rasa takut yang ada. Nah, kita lihat bahwa di dalam Alkitab Tuhan juga berkata di dalam 2 Timotius pasal pertama ayat 7. Ya, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, bahwa Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah memberi kepada kita roh ketakutan, melainkan Dia memberi kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan juga ketertiban. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita yang namanya roh ketakutan, tapi Dia memberikan kepada kita roh yang mendatangkan kekuatan, roh yang penuh dengan kasih, dan roh yang mendatangkan ketertiban di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saya kasih, di saat kita percaya kepada Tuhan, berarti kita sedang melangkah di dalam iman untuk menolak bagaimana kita menyerah pada rasa takut. Ya, ketika kita percaya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, kita sedang menyatakan kepada iblis bahwa kita menolak untuk menyerah kepada rasa takut. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, selain kita menjaga kesehatan secara fisik, tentu kita juga harus menjaga kesehatan mental kita. Ya, bagaimana kita harus menjaga kesehatan mental, bagaimana kita mengelola ketakutan dan kecemasan yang seringkali timbul, agar hal itu tidak mempengaruhi kesehatan mental kita. Sebuah survei yang diadakan oleh Yayasan Kaiser Keluarga menemukan bahwa ada 45% responden dia merasa kekhawatiran dan stres yang berkaitan dengan virus corona telah memiliki efek negatif pada kesehatan mental mereka. Ya, hampir 50% dari responden yang disurvei itu berkata bahwa kekhawatiran dan stres yang mereka alami berkaitan dengan pandemi yang sedang terjadi sekarang ini, ya mereka mengakui bahwa itu memiliki efek negatif pada kesehatan mental mereka. Hal ini merupakan satu hal yang wajar. Saat pandemi banyak orang merasa bingung dan stres karena pekerjaan, karena mata pencarian, dan juga mereka stres karena keuangan mereka yang berantakan selama terjadinya wabah COVID-19 ini. Dan juga sebagian orang juga stres karena mereka harus mengasuh anak-anak yang ada di rumah seharian. Ya, biasanya kalau masa sekolah reguler seperti biasa itu kan pagi anak-anak disiapkan berangkat ke sekolah, nanti kira-kira siang 2:30 baru pulang atau jam 3 baru pulang di rumah. Ya, sekarang dari pagi sampai malam anaknya di rumah terus. Ya, mau tidak mau kan anak itu juga harus diasuh, anak itu harus dididik, anak itu harus diberikan pengertian. Ya, dan itu seringkali membuat orang tua itu menjadi stres. Ya, jadi Anda bisa bayangkan, ya, Anda punya anak mungkin 2 atau 3, kalau guru-guru di sekolah itu anaknya satu kelas bisa puluhan. Ya, ada yang 20, ada yang 30, itu anaknya orang. Ya, belum kalau di rumah masih harus ngurus anaknya sendiri. Ya, jadi bisa Anda bayangkan bagaimana guru-guru itu juga punya tanggung jawab, punya pekerjaan yang tidak ringan. Ya, mendidik anak-anak kita. Ya, tapi seringkali kita lupa akan hal itu. Dan kalau kita diberi kesempatan seperti ini, ya, untuk mengasuh anak-anak di rumah itu seringkali ini bisa mendatangkan ya stres di dalam kehidupan kita. Nah, seorang psikiater berkata, ketakutan dan kecemasan itu memiliki efek yang sama mematikannya dengan virus. Ya, jadi kalau kita hidup dikuasai dengan ketakutan, kita hidup dikuasai dengan kecemasan, itu efeknya sama kalau kita menderita COVID-19.
Ya, kalau COVID-19 itu masih bisa ada pengobatan-pengobatan yang bisa dijalankan. Tapi kalau kesehatan mental itu lebih sulit untuk disembuhkan. Ya karena yang tahu diri kita sendiri, yang bisa menyembuhkan itu ya kemauan yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena ketakutan dan kecemasan itu tidak ada obatnya. Ya tidak bisa dikalahkan tidak bisa diselesaikan dengan misalnya obat penenang, ya atau obat tidur. Ya, tidak bisa diselesaikan dengan itu. Ketakutan dan kecemasan itu berkaitan dengan mental dan pemikiran yang ada di dalam diri kita. Itu hal yang pertama. Untuk kita bisa tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan di masa-masa pergumulan seperti ini, yang pertama, kita tidak boleh merasa takut. Yang kedua adalah kita tidak boleh bimbang. Kita tidak boleh bimbang. Bapak Ibu saya kasih, sebagai orang percaya tentu kita sadar dan yakin bahwa bila Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, maka kita tidak perlu lagi merasa cemas, bimbang, ataupun ragu di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, karena di saat kita bimbang, yakinlah bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita dan Dia akan mengulurkan tangannya menolong kehidupan kita. Ya, ingat janji firman-Nya di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 tadi. Bagaimana Tuhan berkata, jangan takut dan jangan bimbang. Oleh karena itu kita tidak perlu merasa bimbang, tidak perlu merasa cemas ataupun ragu di dalam menjalani kehidupan ini. Dan satu hal kita juga harus sadar bahwa di saat kita sedang merasa bimbang, ya, di saat kita merasa bimbang, kita dapat mulai memperkatakan janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya karena perjuangan kita itu saat ini bukanlah perjuangan melawan darah dan daging, ya melawan roh-roh jahat udara. Oleh karena itu, jika kita merasa bimbang, kita bisa mulai memperkatakan janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Misalnya, ya janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita, karena yang kita lawan itu bukan roh-roh, bukan darah dan daging yang kelihatan secara kasat mata, tetapi adalah roh-roh jahat yang seringkali masuk di dalam pikiran kita, dan itu membuat kita bimbang dan ragu akan perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Oleh karena itu, jika kita mulai merasa bimbang, kita mulai memperkatakan janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya tentunya janji-janji Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Misalnya, ya saya ambil beberapa contoh, misalnya di Yeremia 29 ayat ke-11. Ya, Yeremia 29 ayat ke-11 dikatakan oleh firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, ini janji Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kita. Ya, bahwa Tuhan itu tahu rancangan-rancangan, rencana-rencana yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, kita Mazmur berkata bahwa kehidupan kita itu sudah dituliskan Tuhan sebelum ya diri kita itu dibentuk di dalam kandungan ibu kita. Ya, Tuhan itu sudah merancangkan akan jalan kehidupan kita, dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang membuat kita menderita, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita untuk memberikan kepada kita satu hari depan yang penuh dengan harapan. Ini bisa terus diperkatakan di dalam kehidupan kita setiap hari ketika kita sedang merasa bimbang, ketika kita sedang merasa cemas, ataupun kita merasa ragu akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Di saat iman kita juga mungkin sedang goyah, kita bisa memperkatakan bahwa Tuhan tahu rancangan yang terbaik bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Yang selanjutnya, di Mazmur 91, ya ayat ke-5 sampai dengan yang ke-7. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya, firman Tuhan katakan hal yang luar biasa. Ya, tidak perlu takut kejahatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, bahkan terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, juga terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan penyertaan dan perlindungannya atas kehidupan kita. Dan satu lagi,
Di dalam Mazmur pasal 5 ayat ke-13. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ya, kita punya tameng di dalam kehidupan kita. Tameng kita apa? Anugerah Tuhan yang luar biasa, yang itu menjaga kehidupan kita. Dan kita bersyukur kalau Tuhan berikan firman-firman-Nya untuk terus menguatkan kehidupan kita, menguatkan iman kita, menguatkan setiap pengharapan kita kepada Tuhan. Lalu kira-kira apa sih efeknya kalau kita sering memperkatakan firman Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita? Ya, efeknya apa? Ya, karena ketika kita memperkatakan firman Tuhan, ya maka firman itu mengalahkan kuasa roh jahat. Ya, dan mengubah hal yang buruk di dalam hidup Anda menjadi baik. Ya, tidak bisa kita pungkiri memang faktanya seperti itu. Ya, fakta yang kita hadapi saat ini, fakta yang kita alami mungkin memang buruk. Ya, tetapi dengan kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan, mengatakan akan janji-janji Tuhan, mempercayai dan beriman kepada janji Tuhan, itu akan mengubah kehidupan kita dari hal yang buruk jadi hal yang baik. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, karena setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai membuat kita itu menjadi bimbang dan putus asa. Namun sebaliknya, bisa kita sedang mengalami pergumulan yang berat, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita boleh menjadi orang-orang yang menang atas masalah yang ada. Bukannya orang-orang yang kalah atas setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi kita menjadi orang-orang yang menang di dalam kehidupan kita. Karena kita percayakan janji Tuhan. Ketika kita memperkatakan firman-Nya, firman itu mencipta di dalam kehidupan kita, dan dia bisa mengubahkan hal-hal yang buruk menjadi hal yang baik di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, kita percaya ketika kita memperkatakan hal yang baik, itu yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, dengan mengatakannya dengan iman akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita bisa tetap memiliki ya iman dan pengharapan yang tetap kuat di dalam Tuhan ketika kita menghadapi masa-masa pergumulan. Yang ketiga adalah percaya bahwa Tuhan akan menolong dan meneguhkan kita. Ya, percaya bahwa Tuhan itu akan menolong dan meneguhkan kita. Bapak Ibu saya kasih, dalam kondisi dan keadaan seburuk apapun, Tuhan berjanji untuk meneguhkan dan menolong kita, sehingga sekalipun kita jatuh itu tidak akan sampai tergeletak. Ya, ini janji Tuhan yang juga luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, sekalipun kita harus mengalami banyak masalah, banyak pergumulan dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita tersandung dan jatuh, firman Tuhan katakan kita tidak akan sampai tergeletak. Dikatakan firman Tuhan di pasal 37, ya, Mazmur 37 ayat ke-23 sampai ke-24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, sekalipun mungkin orang benar itu jatuh, tetapi tidak dibiarkan Tuhan sampai tergeletak. Karena apa? Karena ada tangan Tuhan yang memegang dirinya. Ada tangan Tuhan yang memberikan peneguhan dalam hidupnya. Ada tangan Tuhan yang terulur kepada orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu kita mau belajar untuk kita percaya bahwa Tuhan akan meneguhkan dan menolong kita. Di tengah dunia yang penuh dengan kecemasan, hendaknya kita tidak ikut-ikutan menjadi panik, melainkan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kita mendekat kepada Tuhan sebagai apa? Sebagai kubu pertahanan di dalam kehidupan kita. Ya, kemarin saya dapat kiriman video dari grup WA, ya, bahwa orang-orang Italia sudah menyerah. Ya, mereka menyerah kepada virus corona. Ya, orang-orang Italia itu berkumpul di sebuah lapangan, mereka bersujud mohon ampun sama Tuhan. Ya, mereka sudah tidak sanggup menghadapi virus corona gelombang kedua yang melanda negara mereka. Ya, dan itulah yang terjadi. Kepada siapa kita berharap di masa-masa seperti sekarang ini? Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Dia menjadi kubu pertahanan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus waspada. Iblis akan berusaha untuk membuat Anda jatuh, ya, baik melalui sakit penyakit,
kemerosotan dalam ekonomi dan juga perpecahan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Ini yang harus diwaspadai ketika kita banyak menghabiskan waktu di rumah. Ya, ya tentunya sakit penyakit ini kita berharap tidak ada yang terkena. Ya, kita semua berharap Tuhan memberikan kepada kita kesehatan dan juga kekuatan. Ya, kemerosotan dalam ekonomi mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, tapi kita mau tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Ya, Tuhan berjanji akan meneguhkan dan selalu menolong kita. Dan juga perpecahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Ya, orang yang setiap hari ketemu tentu banyak akan terjadi gesekan dan itu seringkali menimbulkan perpecahan di dalam rumah tangga. Tapi saya kasih di dalam keadaan yang kita alami saat ini, yakinlah bahwa kita tidak bergumul sendirian. Ya, kita punya Tuhan yang menyertai kita dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu akan sungguh sempurna bagi kehidupan kita. Ya, kita tidak pernah dibiarkan Tuhan berjalan sendirian. Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang beriman, kita boleh tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan penyertaannya itu juga sungguh sempurna di dalam kehidupan kita. Ya, sekalipun mungkin ada hal-hal yang kelihatannya buruk terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan penyertaan yang sungguh sempurna di dalam kehidupan kita. Ya, kemarin di sebuah media diceritakan bagaimana ada 2 orang penumpang ya yang selamat dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Ya, saya tidak tahu dua-duanya anak Tuhan atau tidak, tetapi 2 bapak ini namanya Paulus dan Indra. Ya, karena namanya Paulus mestinya ya anak Tuhan. Ya, itu menurut pemikiran saya. Nah, mereka itu nyaris menjadi korban dari pesawat Sriwijaya yang jatuh di Kepulauan Seribu. Ya, tetapi karena apa? Nama mereka ada di urutan pertama daftar manifest pesawat. Ya, tetapi ketika dihubungi, ternyata mereka dihubungi beberapa saat, ternyata akhirnya tersambung. Nah, kalau sudah almarhum tersambung lewat mana? Ya kan? Akhirnya ternyata ditelusuri, ternyata mereka tidak jadi naik pesawat itu. Ya, tidak jadi naik pesawat yang jatuh itu. Ya, 2 orang ini. Nah, ketika ditanya kenapa kok tidak jadi, padahal namanya sudah terdaftar di manifest pesawat. Ternyata mereka itu berangkat ber-7, ya 7 orang yang mau berangkat dari Jakarta mau ke Pontianak itu karena mereka mau bekerja. Nah, temannya yang 5 punya surat swab, yang 2 Pak Paulus sama Pak Indra tidak punya surat swab. Ya, akhirnya karena tidak punya surat swab kan tidak boleh. Ya, lulus swab kan tidak boleh naik pesawat. Lalu pertanyaannya, lah kenapa kok tidak uji swab di situ? Karena mereka tidak punya uang. Mereka itu ke Pontianak mau kerja, ya baru mau kerja, jadi belum punya uang, ya karena swab kan butuh uang juga yang cukup mahal, ya kalau rapid mungkin tidak terlalu mahal, tapi kalau swab kan bagi sebagian orang masih sangat mahal, ya karena mereka tidak punya, akhirnya mereka telepon bos mereka di Pontianak, gimana ini kami tidak boleh naik pesawatnya karena tidak punya swab dan kami tidak punya uang buat melakukan uji swab. Nah, bosnya berkata sudah kamu naik kapal aja. Ya, naik kapal laut. Ya, jadi mereka tidak jadi naik pesawat itu, mereka ke Tanjung Priok untuk naik kapal. Nah, selama di kapal kan mereka tidak bisa dihubungi. Ya, baru setelah mereka sampai di Pontianak beberapa hari kemudian baru mereka akhirnya dihubungi dan mereka juga baru tahu bahwa ternyata pesawat yang harusnya mereka tumpangi itu jatuh dan kelihatannya tidak ada seorang pun yang selamat. Ya, jadi seringkali di dalam segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan cepat ngomel, jangan cepat protes sama Tuhan. Ya katanya Tuhan melindungi, katanya Tuhan menyertai, katanya Tuhan menolong. Mana buktinya? Ya seringkali kita tidak sadar hal seperti ini terjadi. Ya bisa Anda bayangkan kalau kedua bapak ini akhirnya naik pesawat yang kemudian jatuh. Ya mereka mungkin juga akan ikut jadi korban. Tetapi ya Tuhan masih menjaga mereka, Tuhan masih melindungi mereka, Tuhan menolong mereka. Meskipun mungkin caranya kok seperti itu, ya mereka tidak diizinkan naik pesawat, mereka terpaksa harus naik kapal laut. Ya kapal laut kan lama kalau naik kapal itu kan tidak secepat kalau naik pesawat terbang.
Ya, dan kalau orang yang tidak tahan di tengah laut kan bisa mengalami mati. Ya, tetapi itulah seringkali rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan, dengan caranya untuk selalu menolong dan menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, ya, marilah kita berdiri teguh, tidak takut dan bimbang, tetap percaya kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang akan menyertai kita dalam segala perkara yang kita hadapi. Amin. Biar kita boleh tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan, karena kita percaya penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna di dalam kehidupan kita, dan perkara yang sedang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita mau berdiri bersama-sama dan kita sebuah pujian. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Mari kita berdiri bersama-sama dan katakan pujian ini dengan iman kita kepada Tuhan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Bapak Ibu yang Tuhan kasih, saat ini tangan kanan Tuhan sedang terulur kepada kita. Dan kalau engkau sedang merasa bimbang, engkau sedang merasa takut di dalam kehidupanmu, ingatlah akan janji firman Tuhan, bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Sebab Tuhan akan meneguhkan dan selalu akan menolong kita. Tangan Tuhan terulur kepada kita. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa pergumulan yang berat seperti sekarang ini, pegang tangan itu. Raih tangan itu. Jadikan iman, jadikan pengharapan di dalam kehidupanmu. Karena apa yang dunia tawarkan saat ini, semuanya tidak bisa menjawab pergumulan yang sedang kita hadapi. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menjadi andalan kita. Hanya satu-satunya Tuhan yang bisa memberikan jawaban di dalam kehidupan kita. Buat setiap pergumulan, buat setiap persoalan, buat setiap masalah yang sedang kau alami saat ini. Kalau engkau mau beriman dan percaya kepada Tuhan, ada tangan Tuhan yang kuat. Ada tangan Tuhan yang bisa meneguhkan hidupmu. Ada tangan Tuhan yang bisa menolong engkau. Seburuk apapun keadaanmu, ada tangan Tuhan yang berkuasa menjadikan hal-hal yang buruk menjadi baik. Ketika kita mau belajar percaya dan beriman kepada Tuhan. Dan kalau engkau percaya dan mau meresponi firman Tuhan dan engkau merasa membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu saat ini, mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Dan kalau engkau punya masalah, kalau engkau punya pergumulan dalam hidupmu, engkau katakan di hadapan Tuhan pagi hari ini, Dia Tuhan yang peduli dengan kita. Kalau burung pipit yang tidak berharga saja diperhatikan, dijagai, bahkan dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita sebagai orang-orang pilihannya, bagaikan biji mata Tuhan, Dia akan selalu ada di dalam perlindungan, penyertaan, dan anugerah Tuhan. Mari Anda bisa berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kalau engkau punya pergumulan, kalau engkau sedang menghadapi masalah dalam hidupmu, Dia Tuhan yang mendengarkan engkau. Dia Tuhan yang tahu apa yang sedang kau hadapi. Dan ketika engkau mau percaya, ketika engkau mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan yang berkuasa akan melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupanmu. Tangan pertolongan Tuhan itu akan tercurah atas kehidupan. Dan kau melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Dan kemenangan yang Tuhan sediakan akan terjadi atas kehidupanmu saat ini. Bapa di dalam surga, pagi hari yang Bapa berdoa Tuhan buat setiap anak-anakmu, mereka yang mengangkat tangan kepadamu, mereka yang mau belajar percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan mereka, bahwa Tuhan akan sanggup meneguhkan mereka semua Tuhan, untuk mereka tidak lagi merasa takut, tidak merasa bimbang, ragu ataupun cemas di dalam kehidupan mereka, karena kami punya Tuhan yang bisa kami jadikan sandaran di dalam kehidupan kami. Kami punya Tuhan yang bisa kami jadikan pengharapan di dalam kehidupan kami. Di saat dunia sedang terpuruk, di saat dunia sedang jatuh, di saat dunia sedang runtuh, kami punya Tuhan yang tetap kuat, teguh berdiri. Karena kami punya Tuhan yang sungguh sangat berkuasa di dalam kehidupan kami. Kami boleh selalu tetap percaya, kami boleh tetap selalu bersandar kepada Tuhan, batu karang yang kuat di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Karena janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa buat firman yang boleh Hamba bagikan pada saat ini. Jadikan rema buat setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk kami selalu mengingat akan kebenaran firman-Mu. Bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Dan penyertaan Tuhan itu benar-benar sungguh sangat sempurna atas kehidupan kami Bapa.
Sekalipun mungkin ada hal-hal yang kurang baik terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami percaya itu tidak lepas dari segala rencana dan rancangan Tuhan untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, Kau meterangkan firman-Mu menjadi terang buat setiap jalan kehidupan kami semua. Dan Kau juga menguduskan, menyucikan kami semua Tuhan, untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak bisa duduk kembali. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan, dan kita mau angkat sebuah pujian. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam-Mu. Bapak saya kasih, kita ingat ketika malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Di sana Tuhan mengambil roti, Dia membagi-bagikannya dan menyerahkan kepada muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan darahku, darah perjanjian baru yang telah dimeteraikan, kata Tuhan. Dan kita pagi hari ini dengan iman dan percaya, kita akan mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita doa kepada Tuhan sebelum kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Bapa, kami berdoa dan kami berdoa bersama dengan jemaat-Mu Bapa. Engkau sendiri menguduskan, menyucikan dan melayakkan kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus itu nyata di dalam kehidupan kami semua. Ketika kita mengambil bagian dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, Kau memberkati kami semua untuk kita boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah pada saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengan iman dan percaya, kita ambil roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku
dimampukan selalu. Semua perkaraku, Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, mari kita mau bagi bersama-sama. Ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Katakan iman, salib-Mu Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam salib-Mu Tuhan. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar, keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. ku berdiri menyaksikan, Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. saya katakan ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Mari Bapak Ibu Tuhan kasih, kita mau pegang roti di tangan kanan kita. Kita angkat ini ke atas dan kita akan bersama-sama memperkatakan perkataan iman. Karena Tuhan berkata, apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari ikut kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan. adalah tubuh Tuhan, Dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya, segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus, diampuni Tuhan di atas kayu salibnya. Sekarang aku selamat dan masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala
kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku sehat, sekarang aku sembuh, karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Sekarang aku senang, hidupku diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan iman dan percaya kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pindahkan cawan tangan kanan kita. Pindah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darah Yesus. Setiap kali kita makan roti tubuh Tuhan dan minum cawan darah Yesus, kita mengingat pengorbanan Yesus, penebusan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Dan saat ini dengan iman dan percaya, kita terima kuasa kematian dan kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita minum cawan darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari kita bersyukur buat kuasa di dalam persetujuan dengan tubuh dan darahnya. Yesus yang sudah mati bagi kita. Dia tidak sekedar menebus hidup kita, tapi dia berjanji untuk menyertai dan juga menolong kehidupan kita. Sehingga kita tidak pernah sendirian di dunia yang gelap ini. Kita punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Di saat semua orang mungkin menjauhi kita, di saat semua orang mungkin tidak peduli dengan kita, ada satu pribadi yang memperhatikan kehidupan kita secara detail. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kesehatan, buat keluarga kita. Buat kekuatan yang masih Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Mari pergunakan waktu selama kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Untuk kita mengucap syukur buat apa yang masih boleh kita nikmati saat ini. Buat kebersamaan yang baik, buat kesempatan beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebaikan-Mu sungguh tidak terkira dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada-Mu Tuhan. Di tengah segala keterbatasan yang ada saat ini, kami mengucap syukur Tuhan untuk kami masih boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Di mana kami boleh mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Pengorbanan yang sungguh besar yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kau menebus setiap dosa kami, setiap kesalahan dan setiap pelanggaran kami. Bahkan Kau yang menanggung segala kelemahan dan sakit penyakit kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur, boleh selalu mensyukuri setiap karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan berikan rancangan yang terbaik atas kehidupan kami semua Bapa. Dan Kau juga memberkati buat setiap jemaat Tuhan yang pagi hari sudah mengambil persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan ketika mereka pulang, mereka juga boleh mengalami anugerah penyertaan dan pertolongan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Mereka yang sedang mengalami masalah pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang sedang sakit ataupun lemah tubuh, Tuhan berikan kekuatan dan juga kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Ketika kami boleh bersama-sama mengadakan sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Memberkati kami semua Tuhan, dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu membawa kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Sama seperti Engkau telah menang kuasa maut, kami juga menang Tuhan atas segala roh-roh jahat yang ada di udara. Karena kami tidak berjalan sendirian, tetapi ada Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kami. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan Bapak bisa duduk kembali.
nanti cawan-cawan yang ada bisa dibuang di tempat sampah yang ada di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan saat ini akan mendengarkan beberapa informasi kegiatan yang akan disampaikan oleh Pendeta Pembantu Yohan Immanuel Wright. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Saat ini saya akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Informasi yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan pada tanggal 24 Januari 2021 jam 8 pagi, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Darto Sakius. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini, dapat tetap mengikuti ibadah online pada sore harinya pada pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Yang kedua, GBI Semarang Indah akan kembali mengadakan acara ngobrol ringan di masa pandemi lewat Zoom bersama guest speaker yaitu Ibu Dr. Kusumawati, dan akan membahas mengenai hal-hal seputar COVID-19 dan vaksin corona pada hari Sabtu 23 Januari 2021 jam 7 malam. Bagi jemaat yang ingin ikut bergabung dalam acara ini, dapat mengirimkan WA ke nomor 0896 1606 1601 untuk mendapatkan link Zoom dari acara tersebut. Informasi ketiga, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Berikutnya, kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kriteria jemaat yang boleh hadir untuk mengikuti ibadah onsite di gereja minggu depan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tubuh dalam kondisi sehat. Yang kedua, batasan usia antara 12 sampai 60 tahun. Yang ketiga, bersedia untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Yang keempat, sudah mendaftarkan diri dan sudah menerima konfirmasi pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan melalui WA atau SMS ke nomor 0896 1606 1601 dengan menyertakan nama, usia, dan nomor yang dapat dihubungi. Pendaftaran ibadah dibuka pada hari Senin sampai Jumat pada jam kerja. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat, dan setelah menerima doa berkat, kami menghimbau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk dapat segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Dan sekarang mari saya ajak kita bersama bangkit berdiri untuk berdoa dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu. Hari ini kami masih boleh dapat beribadah bersama-sama dalam rumah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pujian Tuhan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami berdoa Engkau curahkan berkat-Mu bagi kami semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati pendidikan yang Engkau jalani, Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidup-Mu sehingga hidup-Mu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus yang sangat kita kasihi datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua orang yang percaya terima berkat Tuhan berkata, amin. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku selalu ada di sepanjang hidupku. Aku percaya kasih karunia-Mu beserta ku pulang dalam berkat-Mu Tuhan. Ku pulang dalam berkat-Mu Tuhan. Ku pulang
selamat pulang. Tuhan Yesus beserta kita dan Tuhan Yesus memberkati.